Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum farmasi fisika kali ini, kami akan melakukan praktikum pengamatan bahan campuran. Praktikum kami ini beranggotakan 1. Eni Asmarizah Liliwana dengan NPM 203307002, 2. Harfiana Safitri Umar dengan NPM 203300703, 3. Selvina Junita Welisa dengan NPM 203300705, 4. Novarani, saya sendiri dengan NPM 203300707, dan 5. Widya Gusti Pradini dengan NPM 203300715. Tujuan praktikum pada pengamatan bahan campuran adalah 1. Praktikan dapat menjelaskan teori dasar pengamatan sifat bahan cair. 2. Praktikan dapat mengenal karakteristik cairan. 3. Praktikan dapat mengenal berbagai macam alat-alat untuk mengevaluasi bahan cair. 4. Praktikan dapat mengetahui dan memahami cara melakukan pengukuran bobot jenis. 5. Praktikan dapat mengetahui dan memahami cara laju pengendapan. 6. Praktikan dapat mengetahui dan memahami cara melakukan pengukuran viskositas. 7. Praktikan dapat mengetahui dan memahami pengaruh sifat aliran cairan Newton dan non-Newton. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Asmarizah Liliwana dengan NPM 203307002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja dari pengukuran viskositas. Sebelum praktikan melakukan praktikum, terlebih dahulu praktikan mempersiapkan alat pelindung diri yang akan digunakan di laboratorium. Yang pertama, jas laboratorium. Yang kedua, masker. Yang ketiga, penutup kepala atau shower cap. Dan yang terakhir, penutup tangan atau handscoon. Prosedur kerja pengukuran viskositas menggunakan alat yaitu viskometer Brockfile dengan tipe LV. Prosedur kerja yang pertama yaitu 1. Pastikan kabel power sudah terhubung. Kedua, water pass harus berada di tengah dan jarum penunjuk harus di angka 0. Ketiga, siapkan sampel yang akan diukur viskositas dalam beker gelas berukuran 50-100 ml, tergantung viskositas dan ukuran spindle. Keempat, isikan sampel hampir mendekati penuh agar spindle yang dipakai untuk mengukur cairan seluruhnya masuk sampai batas spindle. Kelima, siapkan viskometer Brockfile. Pasang spindle sesuai dengan sampel yang akan digunakan berdasarkan tingkat kekentalannya. Yang keenam, taruh beker gelas yang telah berisi sampel di bawah spindle, lalu turunkan spindle sampai batas spindle. Ketujuh, hati-hati pada saat menurunkan spindle. Pengaman spindle tidak boleh sampai ke dasar atau sampai menyentuh wadah. Kedelapan, atur kecepatan atau spin atau RPM-nya. Kesembilan, turunkan saklar on dan tunggu selama 30 detik sampai jarum penunjuk konstan. Kesepuluh, tekan dan tahan tuas rem atau brake yang ada di belakang mesin untuk melihat hasil pembacaan pada skala meter sambil menaikkan saklar off. Terakhir, tentukan hasil pengukuran viskositasnya. Perkenalkan, nama saya Selvina Junita Welisa dengan NIM 203300705, kelompok 7 praktikum farmasi fisik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan viskositas suspensi kaolin menggunakan viskometer Brockfile. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai viskositas suspensi kaolin berdasarkan pengamatan menggunakan viskometer Brockfile. Untuk menghitung viskositasnya, kita menggunakan rumus yaitu viskositasnya sama dengan the whole reading atau hasil pembacaan dikali dengan faktor. Kemudian untuk menghitung kecepatan geser atau shear rate itu tergantung dari spindle yang kita pakai. Dalam hal ini untuk menghitung viskositas dari suspensi kaolin kita menggunakan spindle 4, jadi rumusnya yaitu 0,209 dikali dengan RPM.
Sementara untuk menghitung gaya atau shearing stress itu kita menggunakan rumus yaitu viskositas dikali dengan kecepatan geser. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa pada RPM 0,3 dial readingnya atau hasil pembacaannya yaitu 2, faktornya yaitu 200, RPM 0,6, dial readingnya 5, faktornya 100, RPM 1,5, dial readingnya 8, faktornya 40, dan pada RPM 3, dial readingnya 15, faktornya 20, pada RPM 6, dial readingnya 35, faktornya 10, untuk RPM 6, dengan dial reading 20, faktornya 10, untuk RPM 3 dengan dial reading 18, faktornya 20, dan untuk RPM 1,5 dial readingnya 5 dan faktornya 40. Untuk RPM 0,6 dial readingnya 5, faktornya 100, dan yang terakhir untuk RPM 0,3 dial readingnya 2, faktornya 200. Untuk memperoleh viskositas kita menggunakan rumus yaitu dial reading dikali dengan faktor, sehingga hasil yang diperoleh yaitu pada RPM 0,3 viskositasnya 400, RPM 0,6 faktornya 500, RPM 1,5 faktornya 300, viskositasnya 320, untuk RPM 3 viskositasnya 300, untuk RPM 6 viskositasnya 350, untuk RPM 6 lagi viskositasnya menjadi 200, RPM 3 viskositasnya 360, RPM 1,5 viskositasnya 200, RPM 0,6 viskositasnya 500, RPM 0,3 viskositasnya yaitu 400. Untuk menghitung shear rate atau kecepatan geser, tadi disebutkan bahwa untuk menghitung kecepatan geser itu tergantung dari spindle yang dipakai. Karena di sini kita menggunakan spindle 4, jadi rumusnya yaitu 0,209 dikali RPM. Jadi 0,209 dikali dengan RPM-nya 0,3, yaitu diperoleh shear rate-nya yaitu 0,0627, dan untuk RPM 0,6 diperoleh shear rate-nya yaitu 0,1254, untuk RPM 1,5 diperoleh 0,3135, RPM 3 diperoleh 0,627, RPM 6 diperoleh 1,254, kembali untuk RPM 6 yaitu 1,254, RPM 3,627, dan RPM 1,5 0,3135, untuk RPM 0,6 0,1254, RPM 0,3 0,0627. Sementara untuk memperoleh gaya atau shearing stress yaitu viskositas dikali dengan kecepatan geser atau shear rate, sehingga diperoleh hasilnya yaitu pada RPM 0,3 yaitu 25,08, RPM 0,6 62,7, RPM 1,5 100,32, RPM 3 188,1, RPM 6 438,9, kembali untuk RPM 6 250,
RPM 3 225,7, RPM 1,5 62,7, RPM 0,6 62,7, RPM 0,3 25,08. Sekian untuk perhitungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Gusti Pradini dengan NIM 203300715 dari kelas Praktikum Farmasi Fisika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan viskositas serta bobot jenisnya. Dari hasil pengamatan, bobot jenis yang didapat adalah 1,3 gram per mili dengan hasil grafik viskositas yaitu grafik